Selamat siang kepada Bapak Ibu para analis dari perusahaan sekuritas dan rekan-rekan media pasar modal, serta para investor perseroan yang telah hadir dalam acara Public Expose tahunan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau perseroan yang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi Zoom. Salam sejahtera bagi kita semua, teriring rasa syukur dan puji Tuhan karena pagi hari tadi Perseroan telah menyelenggarakan acara rapat umum pemegang saham tahunan dan tentunya acara lanjutan pada siang hari ini jajaran direksi mengundang hadirin sekalian untuk mengikuti paparan publik tahunan mengenai ikhtisar kinerja Perseroan. Yang kami hormati, tentunya sebelum kita melangkah ke acara Public Expose, saya akan membacakan tata tertib dalam acara Public Expose sebagai berikut. Public Expose tahunan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau Perseroan akan dilakukan secara elektronik atau virtual. Penyelenggaraan Public Expose tahunan Perseroan akan diadakan dalam bahasa Indonesia. Selama pemaparan berlangsung, petugas akan menonaktifkan mikrofon peserta public expose. Pertanyaan-pertanyaan terkait materi public expose wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format nama, jabatan dan instansi, serta pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi public expose. Terakhir, tanya jawab akan dibatasi menjadi 2 sesi dengan 3 pertanyaan untuk setiap sesinya. Pertanyaan lainnya akan dijawab melalui email oleh perseroan. Selanjutnya, izinkanlah kami perkenalkan terlebih dahulu jajaran direksi perseroan yang hadir pada saat ini. Bapak Mosfai Ang selaku Direktur Utama, sayang sekali berhalangan hadir bersama dengan kita, namun beliau menyampaikan salam hangat untuk rekan-rekan media pasar modal. Kemudian Bapak Lim Chiyin selaku Direktur, Bapak Go Kok Siang selaku Direktur, dan juga Ibu Bijan Justri selaku Direktur. Rekan-rekan media dan para analis untuk mengetahui apa dan bagaimana kinerja Perseroan tahun buku 2023 dan bagaimana sebenarnya rencana ke depan Perseroan. Untuk itu marilah bersama kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh jajaran direksi. Terlebih dahulu nantinya akan kami persilahkan kepada direksi untuk menunjuk siapa yang pertama kali untuk menyampaikan materi. Untuk itu kepada direksi kami persilahkan. Oke, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pada acara Public Expose untuk sore hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan sekilas kembali tentang STAA. STAA memiliki visi menjadi perusahaan perkebunan terkemuka dan berkelanjutan dengan misi membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan, terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Senantiasa berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Saat ini SDAA memiliki 15 unit perkebunan dengan 9 pabrik minyak sawit dan 1 stasiun biogas. Kemudian ada 1 unit pabrik pengolahan inti sawit dan 1 unit pabrik ekstraksi ampas inti sawit. Saat ini STAA sudah memiliki membudidayakan lebih dari 49.000 hektar perkebunan kelapa sawit di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. STAA juga mengelola perkebunan plasma yang bekerja sama dengan petani kecil. Untuk wilayah operasional perusahaan, di Sumatera Utara sendiri saat ini kita memiliki anak perusahaan sebanyak 8 unit yang tersebar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4. Kemudian di Kalimantan Barat ada 2, di Kalimantan Tengah ada 2, dan dengan penambahan pabrik refinery dan fractionation yang sedang proyek itu, kita melebarkan sayap ke Kabupaten Riau, Provinsi Riau, maaf. Next. Untuk tonggak sejarah STAA, dapat kita lihat STAA ini mampu mencatat pertumbuhan yang unggul selama bertahun-tahun
dengan tumbuh baik secara organik maupun anorganik. Dimulai dari tahun 1970, SDAA didirikan, kemudian pada tahun 1996, SDAA membangun pabrik pertama ya, yaitu PT Sumber Tani Agung. Kemudian pada tahun 2009 kita mulai melebarkan sayap ke daerah Kalimantan Barat. Dilanjutkan dengan tahun 2011 kita mengakuisisi kebun di daerah Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan pada tahun 2018 kita sudah melebarkan sayap ke Sumatera Selatan. Dan pada tahun 2022 kita melakukan IPO. Dan untuk tahun 2023 kemarin, ya, kita mulai melakukan pembangunan refinery dan fractionation dan disertai dengan permulaan pembangunan pabrik kelapa sawit di Kalteng PT Flora Nusa Perdana. Untuk mencapai eh, pertumbuhan yang unggul ya, secara organik maupun anorganik, maka proses bisnis ini tentunya terintegrasi. Next. Eh, Kalau dilihat pada slide yang terlihat di sebelah kanan kami, ya, ini adalah satu siklus ya, di mana dimulai dari perkebunan. Perkebunan kita saat ini usia tanaman rata-rata 13 tahun, yang merupakan usia prima bagi kelapa sawit ya. Kemudian hasil perkebunan itu kita akan supply sendiri ke pabrik kita sendiri, di mana kapasitas total produksi kita saat ini mencapai 450 ton per jam, ya, di luar dari proyek yang akan selesai. Dan hasil dari pabrik itu sendiri, itu yang akan kita integrasikan nantinya ke refinery dan fractionation yang dibangun di Dumai. Dan dari sana itu akan menghasilkan downstream turunan-turunannya, dan begitu juga untuk produk dari pabrik, yaitu salah satunya palm kernel ya, itu kita supply ke eh, kernel crushing plant kita, yaitu pabrik pengolahan inti sawit kita. Dan untuk energi terbarukannya yaitu limbah cair, pome, cangkang sawit itu kita lakukan seperti limbah cair kita lakukan sebagai pupuk organik. Untuk pome kita fermentasikan untuk mendapatkan biogasnya, kita menghasilkan listrik untuk supply ke kernel crushing plant kita. Dan tentunya cangkang sawit yang merupakan biomass yang saat ini memiliki potensi besar sebagai sumber energi. Okay, next. Untuk memperkuat proses kontrol dalam pembangunan kita ya dalam operasional, maka kita terus melakukan digitalisasi. Salah satunya yaitu pengawasan kegiatan kebun kita menggunakan drone, kemudian kita membuat aplikasi Android yang menggunakan Android untuk pengontrolan baik itu untuk barcode dan sebagainya. Kemudian kita juga menerapkan IoT maupun artificial intelligence untuk yaitu seperti perkiraan cuaca sehingga sistem pemupukan dan sebagainya bisa kita usahakan terprediksi dengan baik waktu aplikasinya. Begitu juga dengan di pabrik sawit. Di pabrik sawit kita pun mengembangkan sistem Android dan begitu juga untuk meningkatkan kontrol seperti di weighbridge kita menggunakan unmanned weighbridge dan sebagainya. Dan terakhir kita ada menggunakan ERP sistem yaitu Green Golden yang didukung dengan dashboard dan WebGIS. Jadi diharapkan dengan ada penggunaan digitalisasi ini dan tentunya kita akan selalu improve ya. Jadi proses kontrol kita akan lebih bagus lagi ke depannya. Untuk environmental, social, and governance tentunya perusahaan ya SDA tidak lupa dan tentunya menitik beratkan ke hal tersebut di mana kita ada melakukan corporate social responsibility ya kontribusi ke publik dengan melakukan bantuan-bantuan ke bidang pendidikan seperti beasiswa anak, kemudian bantuan lingkungan dengan naturalisasi sungai, bantuan sosial seperti melakukan pasar murah dan bantuan-bantuan kesehatan dan yang lainnya.
Next. Dan untuk energi terbarukan, concern dari perusahaan saat ini terhadap global warming ya, salah satu energi terbarukan yang kita lakukan yaitu kita membuat biogas plant yang berkapasitas 2 megawatt di salah satu unit usaha kita yaitu Karya Selasih Jaya Abadi. Dan kemudian kita saat ini sedang sudah mau commission yaitu untuk solar panel dengan kapasitas output 600 kWp pun di tempat yang sama yaitu Karya Selasih Jaya Abadi. Kedua listrik yang dihasilkan itu kita gunakan untuk support dari kernel crushing plant kita. Eh, untuk tinjau operasional mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Lim Chin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kok Siang. Sekarang saya lanjutkan itu tinjauan operasional. Oke, di sini ada 4 grafik. Kalau kita lihat grafik di sebelah kiri atas, nah itu menunjukkan itu produksi TBS. Untuk kuartal pertama 2004 berbanding dengan 2023. Jadi di kuartal pertama tahun ini kita mencapai 218 ribu ton TBS. Ini merupakan peningkatan sebesar 13.685 ton ataupun 6,7%. Kemudian itu grafik di sebelah kanan atas menunjukkan itu produksi CPO. Di Q1 2004 kita mencapai hampir 84 ribu ton berbanding dengan 79 ribu ton tahun lalu. Jadi ini ada peningkatan 4.640 ton ataupun 5,8%. Nah, sedangkan itu OIA itu hampir sama, ada penurunan sedikit dari 21,8% ke 21,7%. Ha. Kemudian kita bisa lihat itu grafik di bawah kanan. Itu menunjukkan itu produksi palm kernel di Q1 2004 berbanding dengan tahun lalu. Um, Grafik ini juga menunjukkan peningkatan produksi dari 16.000 hampir 17.000 ke 18.700. Jadi ini ada peningkatan 10,3%. Kemudian kita lihat grafik di sebelah kiri bawah. Jadi di sini menunjukkan produksi perbandingan produksi PKO dan PKE. Jadi PKO kita ada peningkatan cukup signifikan. Itu meningkat dari 7.100 ke 9.362. Jadi eh, secara persentase itu 30,6%. Ha. Sedangkan untuk PKE itu juga ada peningkatan hampir 4.000 ton ataupun 45,8%. Jadi ini adalah performance di Q1 2024 berbanding dengan tahun lalu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat itu keuangan kita di tahun 2023 berbanding dengan 2022. Di sini kita bisa lihat pendapatan kita turun ke 5,2 triliun di 2023 berbanding dengan 6 triliun. Jadi ada penurunan sebesar 760 miliar ataupun 12,6%. Oke. Kemudian kita bisa lihat EBITDA. EBITDA itu mengikut trend pendapatan. Jadi di tahun 2023 itu juga ada penurunan dari 2 miliar 2 triliun di 2022 ke 1,4 triliun. Jadi penurunan 600 miliar ataupun 31%. Kalau kita lihat marginnya juga turun dari 33,8% ke 26,6%.
Eh, Kemudian kita bisa lihat itu PATMI. PATMI itu ialah Profit After Tax dan Minority Interest. Jadi grafik ini sama dengan EBITDA grafik. Itu berarti 2023 ini ada penurunan eh, yang signifikan. Itu kurang lebih 39% ataupun 431 miliar. Ah, jadi ini adalah eh, performance di 2023. Jadi kenapa ada penurunan yang besar? Yang pertama itu adalah penurunan harga penjualan CPO, PK dan juga CPKO. Sedangkan itu produksi kita tidak jauh beda. Jadi ini adalah faktor utama dan ini uh, dialami tren yang sama untuk kebanyakan emiten yang lain uh, di Indonesia. Kemudian di bawah itu adalah tiga grafik yang menunjukkan balance sheet kita ataupun neraca. Yang pertama itu adalah aset. Jadi aset kita juga turun dari 7 miliar ke 6,68 7 triliun maaf. 7 triliun ke 6,6 triliun. Jadi ada penurunan sekitar 331 miliar. Penurunan ini terutamanya disebabkan penurunan di cash and bank dan juga itu persediaan. Uh, um, Kemudian grafik di tengah adalah liabilitas kita. Um, Nah, liabilitas ini menunjukkan tren yang bagus. Itu kita bisa lihat di 2021 liabilitas kita ada 2,7 triliun. Kemudian turun ke 2,3 triliun di tahun berikutnya. Dan tahun lalu sudah turun sampai 1,8 triliun. Penurunan utama ini adalah penurunan itu hutang bank. Kerana sesuai angsuran kita, jadi kita kita pembayaran ataupun angsuran kita semakin besar, jadi uh, liabilitas kita akan jadi semakin kecil. Ha. Kemudian di sebelah kanan adalah ekuitas kita. Jadi ekuitas kita sebenarnya tidak jauh beda di 2022 berbanding dengan 2023. Jadi ada peningkatan sedikit dari 4,6 ke 4,8. Oke, lanjut. Nah, kita ke ratio keuangan. Oke. Yang pertama ini kita lihat itu pengembalian eh, pengembalian atas ekuitas dan aset. Nah, tadi kita bilang itu laba kita itu sudah turun, ya otomatis itu rasionya juga turun. Jadi eh, kerana ekuitas kita itu kurang lebih sama, jadi itu dengan penurunan pendapatan itu rasio kita turun. Jadi kalau kita lihat itu pengembalian ekuitas itu ada turun dari 27,6% ke 16,3%. Sama juga itu pengembalian aset. Itu juga ada penurunan dari 18,3% ke 11,7%. Ha. Eh, Kemudian kita lihat itu rasio hutang terhadap ekuitas dan juga EBITDA. Kalau terhadap ekuitas itu, rasio kita itu sudah turun dari 0,5 ke 0,4. Ini disebabkan itu rasio ataupun hutang kita semakin turun. Jadi sedangkan itu ekuitas tidak turun, tidak banyak perubahan. Jadi itu berarti ratio kita sudah lebih bagus. Ha. Kemudian EBITDA itu ratio utang terhadap EBITDA ada peningkatan sedikit. eh, eh, jadi tapi tidak signifikan, itu dari 1,2 ke 1,3. Eh, Kemudian kita bisa lihat ratio lancar kita itu turun dari 2,6 ke 2,1. Sebenarnya penurunan ini juga tidak signifikan dan dengan ratio 2,1 itu masih sangat sangat sehat. Ya, oke. Nah, oke. Strategi pertumbuhan. Kita bisa lihat di
di tahun 2024 strategi bisnis di SAA ialah untuk ekspansi ke hulu. Jadi tadi itu Pak Kok Siang juga ada sampaikan kita akan membangun dua pabrik di 2024. Jadi salah satu dia adalah pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 45 ton. Ini sudah mulai dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun ini. Kemudian kita juga ada rencana membangun satu pabrik lagi di Sumatera Selatan. Itu kapasitas juga 45 ton dan ini diperkirakan akan mulai di semester kedua. Jadi dengan pembangunan dua pabrik ini operasional kita akan lebih efisien. Ya. Kemudian kita juga akan menerus itu pembangunan refinery dan fractionation plant kita di Lubuk Gaung uh, tahun ini. Jadi sampai akhir tahun ini kita perkirakan itu refinery kita sudah bisa commissioning dan mungkin secara commercial operational uh, itu bisa mulai di tahun 2025. Tapi pasti itu kalau kita tengok jadwal sekarang itu akhir tahun ini sudah bisa commissioning itu refinery kita. Uh, Kemudian untuk ESG kita tetap berkomitmen untuk mendapat sertifikasi ISPO. Jadi sampai saat ini sertifikasi ISPO kita sudah mencapai sekitar 75%. Jadi target kita ialah mencapai 100% sertifikasi di akhir tahun ini. Kemudian kita juga sudah mulai mendaftar sebagai member ISPO. Jadi kita harap dalam waktu dekat kita akan jadi anggota ISPO. Jadi selain dari ini, untuk segi teknologi kita juga berkonsentrasi untuk memperbaiki. Jadi untuk refinery kita akan memakai sistem SAP yang sudah terbukti yang bisa banyak membantu dari operational dan reporting kita. Jadi kita akan pakai sistem SAP ini uh, untuk refinery kita. Dan kalau itu memuaskan, itu akan dilanjutkan ke bidang yang lain. Dan tadi itu teman rekan kerja saya itu juga bilang untuk digitalisasi kita juga akan uh, ya memperluaskan lagi lah. Jadi saat ini kita juga sudah pakai itu AI ataupun Internet of Things untuk weather reporting system kita. Jadi ini kita akan banyak membantu kegiatan operasional kita di kebun dan juga pabrik. Ya, saya pikir ini saja dari presentasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada jajaran direksi yang telah menyampaikan materinya. Dan sesuai dengan janji yang kita di awal sudah sebutkan bahwa akan ada sesi tanya jawab dan tentunya berdasarkan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu hadirin sekalian tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan yang pertama yang sudah kita tampung datang dari rekan kita Andri, investor retail. Mengapa laba perusahaan turun pada tahun 2023? Ini mohon izin Bapak karena terkait dengan laba, saya kira mungkin yang bertopoksi untuk menjawab adalah Direktur Keuangan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Lim Chin untuk menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita lihat penurunan laba, biasanya itu disebabkan oleh dua faktor, produksi dan juga harga.
Kalau kita lihat produksi di tahun 2023, di SAA itu produksi TBS itu mengalami penurunan kurang lebih 1%. Itu tidak signifikan. Ini kerana ada efek El Nino. Kemudian untuk pabrik TBS yang kita olah juga turun kurang lebih 4%. Itu berarti buah dari TBS sendiri ada turun dan juga buah dari pihak ketiga juga ada turun. Ha, jadi, tetapi ini bukan faktor utama. Ha, faktor utama adalah penurunan harga produk kita. Jadi kalau kita banding itu harga penjualan CPO di tahun 2023 itu ada penurunan kurang lebih 9,6% berbanding dengan 2022. Sama juga untuk BK, itu turun cukup drastik, 31%. Dan sama juga dengan CBKO, ada penurunan kurang lebih 32%. Jadi penurunan yang besar ini uh, menyebabkan itu laba kita turun, ataupun laba dan penjualan kita turun. Ini adalah faktor yang utama. Kalau untuk biaya yang lain itu tetap hampir sama. Jadi kita selalu menjaga efisiensi operasional kita. Jadi uh, kita yang kita bisa kontrol adalah ya operasional kita dan biaya, tetapi harga adalah di luar kontrol. Jadi ini menyebabkan laba kita turun sangat drastik, kurang lebih 38%. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lim Chin atas jawabannya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya yang kedua terkait dengan performa. Mungkin ini juga tadi disampaikan dalam slide presentasi salah satu direksi menampilkan bagaimana performa Q1 2024 dan juga 2023. Dan hal ini kembali ditanyakan oleh rekan kita Jody Pujiono dari investor retail. Mohon izin Bapak, kami melihat performa Q1 2024 perusahaan lebih baik dibandingkan dengan Q1 2023. Apakah performa ini dapat dipertahankan di sepanjang tahun 2024? Saya kira bicara soal performa mungkin akan saya serahkan kepada Direktur Produksi, kepada Bapak Gokok Syang, kami persilakan untuk menjawab. Seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal bahwa usia prima tanaman kita itu saat ini yaitu di usia 13 tahun dan itu sedang primanya. Jadi dengan menerapkan best practice dan efisiensi biaya, kita yakin ya kita bisa mengoptimalkan pencapaian produksi untuk tahun 2024 ini. Tetapi tantangan untuk tahun 2024 ini adalah global ya, perekonomian global yang saat ini bisa mempengaruhi harga CPO. Karena CPO sendiri adalah barang komoditas. Tapi perusahaan optimis untuk tahun 2024 ini peningkatan produksi yaitu TBS bisa sekitar 5 sampai 10% ya untuk tahun 2024 lebih bagus dari tahun 2023. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan optimis dapat dipertahankan kemudian juga ditingkatkan begitu ya Bapak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga kita sudah menampung pertanyaan dari Saudara Hendra, investor retail. Ini terkait dengan IPO. Apakah dana IPO sudah terrealisasikan seluruhnya dan kapan refinery STAA akan beroperasional? Saya kira terkait dengan dana IPO mungkin akan saya serahkan kepada Bapak Lim Chin selaku Direktur Keuangan. Dipersilakan. Terima kasih. Oke. Untuk dana IPO sampai 31 Desember, dana yang kita sudah pakai itu kurang lebih 307 miliar ataupun 58% dari seluruh dana yang kita peroleh. Eh, jadi masih ada sisa 40 sekian persen. Jadi tadi kita bilang itu refinery kita akan selesai bangun di akhir tahun ini. Jadi sampai akhir tahun, saya pikir itu dana IPO kita akan dipakai seluruhnya.
untuk mendukung itu pembangunan. Eh, dan refinery ini akan commissioning pada akhir tahun ini. Jadi eh, jadi pertanyaan Bapak adalah kapan refinery akan beroperasional. Jadi saya bisa bilang setelah commissioning di akhir tahun, mungkin di Oktober. Jadi di Desember itu sudah bisa beroperasional secara komersial. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian ini juga kita sudah menampung pertanyaan berikutnya dan ini merupakan pertanyaan menarik menurut saya karena tidak hanya bicara soal produksi dan juga keuangan, tapi ini pertanyaan dari saudara Justinus Enrico dari Investor Relation menanyakan terkait bagaimana perseroan melihat tantangan sektor CPO tahun 2024. Karena kita bicara tantangan mungkin pada kesempatan ini izinkan saya mengundang kepada Ibu Jan Susri selaku Direktur Komersial berkenan untuk menjawab. Dipersilahkan. Terima kasih. Kalau kita lihat kebijakan pemerintah Indonesia mengenai program biodiesel, ini pemerintah Indonesia ini memang merencanakan program biodiesel B50 ini agar tercapai pada tahun 2029. Di mana kita lihat mulai tahun 2024 ini pemerintah kita sudah mulai melakukan uji coba B40 sebagai kelanjutan dari B35. Kalau kebutuhan biodiesel B40 sampai B50, kita melihat nih tentunya kebutuhan CPO untuk industri biodiesel ini dari tahun ke tahun itu akan semakin meningkat. Kalau kita lihat dari pertambahan area baru perkebunan, tentunya ini tidak bisa mengimbangi laju permintaan kebutuhan CPO dalam industri biodiesel ini yang semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini ke depan perseroan akan semakin memiliki tantangan ya, bagaimana untuk memacu produksi CPO-nya guna bisa memenuhi kebutuhan industri biodiesel di pasar yang akan meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu atas pemaparan jawabannya. Dapat dikatakan bahwa kita optimis dan diselaraskan dengan adanya kebijakan pemerintah dan kemampuan kita merealisasikannya di tahun 2024 ini meskipun target dari pemerintah ada di 2029. Pertanyaan penutup saya kira ada 5 yang akan kita tampung. Mohon izin Bapak Ibu. Rekan Gibran Cipta Dana menanyakan apakah perseroan sudah menjadi anggota RSPO. Untuk itu sekiranya berkenan akan saya persilakan kepada Bapak Gokoksyang, mungkin dipersilakan. Oke. Sampai akhir tahun 2023 untuk total luas area tanam dari perkebunan SDAA sudah 73%, sekitar 73% sudah tersertifikasi ISPO. Dan saat ini kita sedang proses registrasi untuk RSPO dan diharapkan dalam waktu dekat kita akan bergabung menjadi membernya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas jawaban dari pertanyaan rekan-rekan media pasar modal. Dan Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan melalui kolom chat ataupun kolom komentar dari aplikasi Zoom, maka demikianlah acara Public Expose kita, Public Expose tahunan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk pada siang hari ini. Tentunya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi yang telah memberikan pemaparan materi dan juga tanya jawab kepada rekan-rekan pasar media pasar modal, dan tentunya atas apa yang disampaikan oleh jajaran direksi semoga dapat memperluas wawasan dan juga pengetahuan rekan-rekan media pasar modal sekalian. Tentunya saya pemandu acara untuk Public Expose yang hari ini undur diri. Anggi Maesara, terima kasih dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.